guys, welcome back to my YouTube channel Tiga Trivia. Hai semua. Wow, ini udah hampir kayak berbulan-bulan lama ya semenjak aku upload my latest video. It's good to be back here on my YouTube channel again, especially karena aku hampir setiap hari nggak pernah berhenti menerima notification, dan aku juga nggak nyangka kalau video aku yang Museum S21 Tool Slang Cambodia itu banyak banget dapat respons, komennya, dan view-nya kayaknya sekarang udah 5.500 views. I didn't expect that to happen. Dan for that I'm really thank you. Terima kasih yang udah mau subscribe dan nonton video itu. Buat kalian yang belum subscribe, I really wish that you can help me out to be more and more creative in these YouTube things, to subscribe on my channel and also drop your comments for any video that you think you have question or you have some information to add or anything, just anything in your mind. So what will be the video about today? Hari ini video aku seperti kalian mungkin udah lihat di thumbnails, karena aku juga suka solo traveling, dan I do believe some of you also do love solo traveling or you are planning to go for a solo traveling. Mungkin kalian mau lihat video ini dulu untuk bisa lebih tahu dan ada referensi kalau misalnya kedepannya mau pergi solo traveling. Hari ini video kita akan bercerita tentang para solo traveler yang tidak pernah kembali lagi. Let's cut the crap and let's boarding now. Alright, traveler pertama yang akan kita ceritain adalah seorang wanita yang bernama Aubrey Sacco. Aubrey dinyatakan hilang oleh kedua orang tuanya pada tanggal 21 April tahun 2010. Sedikit background tentang Aubrey. Aubrey ini seorang cewek yang baru aja lulus dari Universitas Colorado di Amerika Serikat. Dikenal juga sebagai seorang seniman dan artis. Aubrey Sacco ini punya julukan dari teman-temannya sebagai Aubrey Glitter, karena dia itu suka banget bawain botol glitter dan suka nabur-naburin ke teman-temannya iseng, karena dia pengen bilang ke teman-temannya, kalian teman-temanku, you guys have to live to the fullest. Kalian harus menikmati, enjoy hidup kalian sepenuh hati dan jiwa. Ini orangnya terkenal friendly, social, sangat ramah, dan menginspirasi teman-temannya untuk pergi solo traveling. Dan ibunya yang bernama Connie Sacco juga menceritakan kalau anak perempuannya ini suka banget keliling dunia, seneng banget pergi dari satu negara ke negara lain. It's just like glitter world, one country at the time. Awal Aubrey traveling itu ketika dia lulus dari kuliahnya, dia berencana untuk merayakan kelulusannya dan bilang sama keluarganya kalau aku tuh pengen pergi solo traveling kurang lebih selama 5 bulan ke Asia. Dijadwalkan pergi pada bulan Desember 2009 dan kembali ke Amerika Serikat pada bulan Mei 2010. Of course, keluarga dan teman-temannya doesn't really have a problem with that, merasa kayak oh ya udah, she will be fine gitu. Dan dia adalah orang yang sangat suka bepergian, so they let her go. Mereka biarin Aubrey pergi. Perjalanan solo traveling pertama Aubrey dimulai di negara Sri Lanka. Dari Amerika Serikat dia terbang ke Sri Lanka. Dia stay di sana. Sambil dia stay and traveling in Sri Lanka, dia juga volunteer menjadi guru yoga untuk para wisatawan lokal di sana. Setelah dari Sri Lanka, dia lanjut lagi perjalanannya ke negara India. Di sana juga dia stay cukup lama, dan sama dia sambil menjadi seorang volunteer untuk anak-anak seni dan musik di sekolah India dan guru yoga. Tipikalnya si Aubrey, menurut orang tuanya, dia tuh selalu ngabarin ke orang tuanya kalaupun dia pergi kemana, kegiatannya apa aja. Hampir setiap hari Aubrey ini keep in touch sama keluarganya. Sampai di suatu hari pada saat Aubrey lagi nelfon ibunya, waktu itu dia masih di India, dia bilang sama ibunya kalau Mam, aku pengen traveling lagi lanjut ke Nepal. Dan dia cerita ke ibunya kenapa dia pengen ke Nepal. Dia pengen trekking di salah satu national park atau taman nasional yang ada di Nepal, yaitu Langtang National Park. Pada saat itu, ibunya kurang setuju, agak nggak pengen gitu anaknya pergi ke Nepal. Pertama, ibunya ini suka banget ngasih pin di peta setiap anaknya pergi traveling. Di kamarnya Aubrey itu ada peta besar, dan kemanapun Aubrey pergi biasanya ibunya tuh suka taruh pin gitu menandakan Aubrey have been there and stuff like that. Sampai pada saat si Aubrey menyebut negara Nepal, waktu itu dia di tahun 2009, ibunya bingung karena menurut ibunya at that time I don't really find Nepal in the map. Jadi dia kayak susah gitu nemuin negara Nepal di map, mungkin karena negaranya agak kecil ya, dan probably nggak terlalu famous atau familiar di negara Amerika Serikat sana. I
definitely don't know. Tapi yang pasti ibunya kurang setuju. Coba membujuk dia supaya kamu emang harus banget ya pergi ke sana gitu. Dan hari dimana dia berangkat ke Nepal itu adalah hari ayahnya Aubrey dijadwalkan untuk operasi panggul. You know, namanya juga ibu, istri pasti lagi khawatir sama keadaan suami yang mau dioperasi dan anaknya lagi ada di belahan dunia lain. Coba membujuk, bisa nggak kira-kira kamu berangkat ke Nepalnya nunggu ayah selesai operasi? Kayak I'm worried if something happen to your father, you know, how I'm gonna contact you. Jadi kayak coba deh tunggu ayah selesai operasi dulu, takutnya kalau ada apa-apa mungkin kamunya susah dikabarin. Bahasanya gitulah ya kalau bahasa kita. Tapi namanya Aubrey, anaknya ini sangat bersemangat, pantang menyerah, dan dia itu kalau dia udah mau, udah pengen harus dilakuin. Dan dia cuma bilang sama ibunya di telepon kayak, guys, you don't have to worry, it's just a national park that's surrounded by a tea house, so basically it's safe. Dia bilang kayak, udah nggak usah khawatir mam, ini tuh cuman taman nasional yang di sekelilingnya banyak tea house. Tea house tuh kayak losmen tempat para trekker berhenti untuk istirahat, kayak minum, makan, bahkan tidur, which is banyak orang, so ini bakalan aman dan aku bakal baik-baik aja. So as we expected, Aubrey berangkat juga ke Nepal. Dia sampai di kota Kathmandu, ibu kotanya Nepal. Di sana dia menghabiskan 1 hari untuk berbelanja dan menyewa peralatan trekking. Jadi di Nepal tuh kita nggak mesti beli peralatan untuk trekking atau mendaki gunung, karena di sana banyak toko-toko yang cukup kita bisa sewain aja. Like if I have to go to Nepal and trekking there, aku juga kayaknya nggak mungkin beli barang-barang untuk trekking karena I don't think I will do trekking all the time. Ya udah sekali-sekali trekking ya, daripada beli kan mending sewa aja. So that's what Aubrey did. Setelah 1 hari dia menghabiskan di Kathmandu, Aubrey lanjut perjalanannya mengambil bus 7 jam menuju titik awal pendakian Langtang National Park. Jadi timelinenya ini adalah bulan April. Dan menurut data, di bulan April adalah salah satu bulan terbaik atau musim terbaik kalau kita mau trekking di Langtang National Park. Karena di bulan itu musim dingin udah mulai selesai dan bunga-bunga rhododendron namanya, jadi salah satu bunganya cantik banget, itu lagi bermekaran, ada yang warna pink, ungu, dan warna merah, itu lagi mekar semua di lereng-lereng gunung Himalaya. Dan Sungai Langtang juga sedang menderu, airnya lagi deras banget karena salju-salju itu udah mulai mencair dan airnya mulai turun ke sungai. So it's actually such a good day, such a good timing to go trekking in Langtang National Park on April. Setelah 7 jam mengambil bus menuju starting point mendaki di Langtang, dia lanjut trekking dan besoknya dia nyampe di tea house bernama Namaste Tea House di pos pemberhentian Pyro Hot Spring. Menurut para saksi mata, pada saat itu terlihat Aubrey beristirahat di sana dan akan menginap di tea house Namaste ini. Nah, di Namaste Tea House ini ternyata Aubrey berkenalan dengan seorang laki-laki yang kebetulan adalah freelance pemandu trekker. Jadi kayak tour guide freelance untuk para trekkers yang nggak tahu jalan. Biasanya kita bisa hire tour guide juga. Dan si cowok ini adalah salah satunya yang bernama Renzin Yorzi. Renzin ini kebetulan lagi libur kuliah, yang kuliahnya itu di Kathmandu. Jadi dia selagi libur semester, dia bekerja sebagai freelance tour guide untuk para trekkers. Di sana Aubrey berteman sama Renzin. Katanya mereka itu ngobrolnya lama, akrab, dan sepertinya mereka saling nyaman satu sama lain. Dan Renzin juga sempat ngasih Aubrey sebuah buku tentang kelompok etnis yang berada di Nepal. Keesokan harinya, Renzin sama Aubrey mereka saying goodbye to each other karena Renzin harus turun kembali ke bawah, sementara Aubrey rencananya melanjutkan perjalanannya trekking. Mereka udah janjian 2 minggu dari hari itu akan ketemu lagi di Kathmandu. So Renzin pergi ke bawah, Aubrey lanjut trekking ke atas. Jalur pendakiannya Aubrey setelah dari Namaste Tea House itu akan menyempit dan melewati Sungai Langtang yang di atasnya ada jembatan gantung. Ini jembatan gantungnya sangat famous, jadi kayak everybody will pass this bridge. Setelah jembatan gantung ini akan ada jalanan yang cukup berbahaya dan licin. Dikatakan kalau kita nggak hati-hati pada saat menyeberang di jembatan gantung, bisa aja kita jatuh ke sungai. Tapi menurut saksi mata, Aubrey berhasil melalui jembatan gantung itu dan selamat melanjutkan untuk ke pos selanjutnya.
Dan pos selanjutnya itu adalah Lama Hotel Pos. Di sana ada sebuah tea house namanya Sherpa Lodge. Dan area pos Lama Hotel ini adalah area yang cukup banyak penduduk, banyak kehidupan, ada kebun sayur. So it's basically so many people there. Di situ, menurut saksi, Aubrey terlihat lagi istirahat, makan pizza, and drinking Coke, minum Coca-Cola, sambil menikmati udara yang sudah mulai sejuk karena sudah semakin ke atas. Dan juga, dia terlihat sedang membaca buku. Sepertinya itu adalah buku yang dikasih oleh si temennya tadi, si Renzin. Nah, pada saat Aubrey lagi santai menikmati udara ini, dikatakan terlihat ada 3 laki-laki mendatangi Aubrey yang perawakannya masih muda, masih umur akhir belasan. Mereka terlihat sedang menegur Aubrey. Dan karena Aubrey orangnya friendly, cukup sosial, Aubrey terlihat senang dan ramah ngobrol sama mereka. Sampai akhirnya 3 cowok ini nanyain ke Aubrey, kamu mau kemana abis ini? Where did you gonna go after this? Aubrey bilang kalau dia akan lanjut ke titik pos pemberhentian berikutnya adalah Riverside. Lalu tiba-tiba 3 cowok ini bilang ke Aubrey kayak, girl, it's quite far away from here. Jadi kamu mendingan stay aja di sini malam ini karena ini udah mulai sore dan Riverside tuh masih jauh dari sini. Aubrey mulai kayak kurang nyaman, kurang suka karena apa yang dikatakan oleh 3 cowok ini. Lalu dia mengeluarkan petanya, taruh di atas meja dan dia nunjuk ke poin Riverside yang ada di sana dan bilang ke 3 cowok ini, it's only 1 hour from here. Jadi kalian jangan bohongin aku. Sambil dia lipat petanya lagi dan dia katanya beranjak pergi. Di sini aku yang menjadi misteri ya. Kita nggak tahu nih 3 cowok ini emang berniat buruk untuk memberhentikan Aubrey biar nggak pergi ke pos selanjutnya. Atau emang mereka lagi ngasih tahu yang sebenarnya kalau itu memang jauh gitu, tapi karena menurut Aubrey dari peta itu hanya 1 jam, jadi dia lebih percaya sama instingnya dia dan memilih untuk tetap lanjut. Dan kebetulan hari waktu itu udah mulai sore, lebih tepatnya nggak ada data yang menyebutkan itu sebenarnya jam berapa karena memang kayak it's kinda hard to find out what time it was at that time karena udah kayak 11 tahun yang lalu kejadiannya. Tapi dari Lama Hotel atau tempat terakhir Aubrey beristirahat makan pizza menuju ke Riverside Post itu perlu jalan kaki kurang lebih 2 jam. Dan ini kalau kondisi seseorang itu bugar atau sehat. Aubrey juga bukan yang terlalu berumur tua untuk susah jalan, dia masih di umurnya 23 tahun, jadi bisa dipastikan kurang lebih dia juga butuh waktu 2 jam untuk sampai di Riverside Post. Nyatanya, di Riverside, Aubrey tidak pernah membubuhkan tanda tangan kehadirannya, jadi sebenarnya di setiap pos-pos pendakian, para trekkers itu, para pendaki dianjurkan untuk absen ya, kalau bahasa kita absen atau memberikan tanda tangan check-in kalau mereka sudah sampai atau pernah sampai di pos itu untuk memastikan mereka semua terpantau dan kalau ada apa-apa they will know where was you at the last post and where are you going next gitu. Tapi ternyata di pos Riverside tanda tangannya si Aubrey ini nggak ada. Jadi orang-orang yang menyelidiki cukup mempertanyakan apakah si Aubrey telah sampai ke Riverside atau dia lanjut karena di Riverside cuman dianjurkan untuk tanda tangan jadi nggak wajib. Mungkin aja si Aubrey ini nggak tanda tangan di sana karena dia mau lanjut ke pemberhentian atau pos berikutnya bernama Gora Tabla. Nah, di Gora Tabla ini setiap pendaki wajib memberikan tanda tangan karena pos Gora Tabla ini adalah pos yang dijaga oleh tentara militer karena dia sangat dekat dengan perbatasan Tibet. Jadi dari Riverside ke Gora Tabla itu butuh 2 jam lagi. Kalau dihitung-hitung berarti 4 jam perjalanan dari Lama Hotel menuju Gora Tabla. 2 jam ke Riverside, 2 jam lagi ke Gora Tabla. Dan di 2 pos ini Aubrey tidak ada tanda tangan. So, people been asking where is she going? Bisa dipastikan Aubrey hanya di 2 pos ini karena kalau dia lanjut setelah Gora Tabla tuh nggak mungkin. Sebelum lanjut dari Gora Tabla seseorang itu harus tanda tangan. So area hilangnya jejak Aubrey itu adalah dari Sherpa Lodge di Lama Hotel Post menuju ke Gora Tabla Post. Semenjak orang tuanya kehilangan jejak dan informasi tentang keberadaan Aubrey, orang tuanya langsung terbang ke Nepal untuk mencari tahu keberadaan anaknya. Dan mereka bahkan menawarkan 25.000 US dollar kepada penduduk lokal di sana atau siapapun yang bisa menemukan keberadaan Aubrey Sacco. Tapi anehnya tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan Aubrey, bahkan
tidak bisa menemukan barang-barang jejaknya aja tuh nggak ketemu gitu. Dan orang tua Aubrey ini berkali-kali bertanya kepada penduduk lokal, meminta tolong kepada militer di sana, kepolisian di sana untuk membantu mencari tahu anaknya, tapi hasilnya tetap nihil. Rumor yang beredar bahkan kalau penduduk lokal di sana tahu, mereka nggak akan mau kasih tahu sama polisi karena takut mereka akan dijadikan tersangka atau orang yang dituduh menculik atau melakukan hal buruk kepada Aubrey. Dan ini membuat orang tuanya frustasi dan sedih. Mereka berkata kayak, gimana bisa orang-orang ini tega melihat orang tua yang sedang mencari anaknya dan mereka tidak mau memberitahu informasi apapun. Bahkan orang tua Aubrey sampai menyewa detektif swasta ya dibawa dari Amerika untuk ke Nepal mencari tahu apa sebenarnya terjadi, like what is happening, karena Aubrey itu benar-benar hilang tanpa jejak, tanpa ada saksi mata yang melihat where is she going. Dan ini kayak aneh banget, tapi again hasilnya nihil. Bahkan barang-barang Aubrey juga nggak ada yang mereka temukan, termasuk tubuh Aubrey sendiri. Ada teori lain yang berkembang mengatakan sebenarnya Aubrey mungkin saja memang berniat untuk menghilangkan diri, kayak just decide she doesn't wanna go home, she doesn't wanna be with her family anymore. Karena sebelumnya ketika Aubrey di India, dia pernah ikut retreat atau kegiatan spiritual bersama gurunya bernama Osho yang sangat terkenal di India, sering mengajarkan hal-hal spiritual dan mistis. Guru spiritual lain yang bukunya sering Aubrey baca adalah Guru Moji, atau nama aslinya itu Anthony Paul Muyang, seorang guru spiritual yang berkebangsaan Jamaika. Moji ini pernah punya satu statement yang menurut kebanyakan orang juga kontroversial. Dia mengatakan, kamu harus meninggalkan keluargamu untuk mendapatkan pencerahan yang sejati. Ini dikaitkan dengan kehilangan Aubrey yang masih tidak bisa ditemukan keberadaannya, bahkan jejak barang dan tubuhnya juga tidak ditemukan, padahal polisi di sana termasuk militer sudah mencari pakai helikopter, but they cannot trace anything about Aubrey. Berhubungan sama teori yang berkembang kalau mungkin aja emang sebenarnya Aubrey ini memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya tanpa ada berita, sedikit banyak terpengaruh dari guru spiritualnya si Moji ini. Jadi semacam kayak bisa aja Aubrey baru menemukan pencerahan pada saat dia trekking sendirian. Kayak pencerahan sejati yang selama ini dia cari di India, belajar spiritual di sana, she get it, dan mungkin dia mengartikannya dengan benar-benar pergi dari siapapun, memulai kehidupannya yang baru, meninggalkan kehidupannya yang lama. Kalian masih bisa mengakses blog atau website yang dibuat oleh orang tua Aubrey, yaitu aubreysacco.com. Di sana dia sharing tentang update mengenai kehilangan atau pencarian Aubrey di Nepal. Update terakhir yang aku lihat di website aubreysacco.com ini adalah tahun 2014. Dan Aubrey sendiri setelah aku mencari di internet, I found her blog. Di blognya itu titlenya Glitter the World. Aku cukup baca beberapa post. Dia ceritain gimana pengalamannya tinggal di ashram dan ikut retreat bersama Moji, dan banyak juga pengalaman travelingnya dia yang dia share di blog. So you guys can check it out, her website dan juga blognya Aubrey sendiri. Fast forward, setelah bertahun-tahun mencari Aubrey dan masih belum menemukan kejelasan, suatu hari ayah Aubrey Sacco bercerita bahwa dia sedang mengantarkan neneknya Aubrey atau ibu dari ayahnya ini ke sebuah panti jompo yang berada di Chicago, Amerika Serikat. Nah, pada saat mengantarkan neneknya, ayah Aubrey Sacco dikenalin sama manajer tempat panti jompo ini. Ayah Aubrey bercerita manajernya ini membawa ayahnya berkeliling untuk melihat sekitaran panti jompo. Sambil berjalan berkeliling panti, si manajer ini melihat gelang yang dipakai oleh ayah si Aubrey Sacco. Jadi ayahnya ini semenjak kehilangan Aubrey selalu memakai gelangnya Aubrey sebagai pengingat bahwasanya anaknya ada di luar sana, masih tidak ditemukan. Lalu manajernya bertanya, I'm really sorry to ask you, karena gelang kamu itu sangat membuat aku tertarik dan penasaran itu gelang apa gitu. Dan akhirnya si ayah Aubrey bercerita walaupun dengan berat hati karena dia merasa kayak it's so sad to talk about this, apa yang terjadi dengan anakku Aubrey Sacco. Bagaimana dia hilang dan tidak ditemukan sampai ke hari ini, even 2021. Lalu manajer ini tiba-tiba kayak orang kesurupan, gemetar, shaking his body, kerasukan gitu. Dan ayah Aubrey khawatir dan nanya sama dia kayak, hey, are you okay? Karena
kelihatannya kamu nggak baik-baik aja, do you need help? Lalu si manajer ini bilang, I am okay, aku nggak tahu kamu percaya tentang ini atau enggak. Manajer ini bilang kalau dia tuh punya keahlian intuitif, jadi kalau di kita tuh kayak orang pintar gitu yang bisa punya kelebihan, dan dia bilang jarang banget intuisinya itu salah. Aku mau bilang sama kamu kalau anak kamu, Aubrey Sacco, itu masih hidup. Wow, kalau misalnya apa yang dibilang manajernya ini benar, berarti teori bahwasanya sebenarnya Aubrey nggak kenapa-napa, dia tidak dilukai siapapun, dan dia memang memilih untuk tidak kembali, probably right, dan itu mungkin akan lebih baik daripada kita mendengar kalau memang dia meninggal dunia. Amin. Apapun itu, if you're listen to me, Aubrey, if you're watching my video right now, you have to know that your parents love you and every day they never stop thinking about you. They really wish you to come home if you are out there. And kalau kamu memang memilih tidak kembali, I hope you are happy with your journey and keep glittering this world wherever you are. Traveler kedua yang akan kita bahas sampai ke hari ini tidak pernah kembali adalah Harry Russell Edward de Vere yang dinyatakan hilang pada tanggal 25 Januari 2014. Dikenal dengan nama Harry de Vere, or we gonna call him Harry, kita akan panggil Harry aja. Lahir pada tanggal 3 September tahun 1981 di Prancis, tapi dia berkewarganegaraan Amerika Serikat. Harry dikenal oleh teman-teman beserta keluarganya adalah seorang traveler yang punya jiwa yang bebas. Harry juga punya akun Instagram yang kalian masih bisa akses sampai sekarang, A New York Travels. Harry banyak banget membagikan momen-momen travelingnya di Instagram yang luar biasa, mulai dari dia ke Islandia, pegunungan Himalaya, sampai dia ke Brazil, berenang bersama anak-anak di pedalaman Laos. Dia juga pergi ke Meksiko, membentangkan tangannya di Iguazu, Brazil, berdiri di belakang Taj Mahal. Dan menurut teman-temannya, Harry ini adalah laki-laki yang akan bekerja keras untuk traveling dan mencari teman-teman baru di berbagai benua. Harry de Vere tumbuh dan besar di kota Bronx, New York, dan membagi waktunya ketika kecil di rumah ibunya di Rochelle dan di rumah ayahnya di Pelham, New York. Jiwa petualang Harry menurut ibunya itu dia dapat dari ayahnya, karena ayahnya ini waktu muda juga seorang traveler yang suka berpetualang dan juga seorang broker saham yang sering banget ceritain ke Harry pengalaman-pengalaman travelingnya waktu dia muda. Dan akhirnya ayahnya berhenti melakukan petualangan ketika Harry lahir di usia ayahnya yang ke-56 tahun. Harry itu sering cerita di blognya yang kebetulan aku udah cek tapi udah nggak bisa diakses lagi mungkin karena hostingnya udah expired. It was a newyorktravels.com. Di blognya ini dulu Harry sering cerita gimana ayahnya tuh sering nunjukin ke dia foto-foto travelingnya dan petualangannya ketika mendaki gunung, nyelam di lautan, bahkan sampai terjun payung di daerah Jerman untuk menghindari peluru-peluru perang pada zaman itu. Cerita ayahnya ini sedikit banyak bikin dia takjub dan terinspirasi. One day dia harus pergi traveling gimana ayahnya dulu juga seorang traveler. Di sisi lain, ibu Harry juga adalah seorang ibu yang mendukung anaknya. Pada saat usianya even 6 bulan sama ibunya itu udah diajarin berenang. Dan sama ayahnya sedari kecil juga Harry sering dibawa untuk mendaki atau trekking di gunung. Harry ini punya kebiasaan menulis kayak wishlist atau bucket list kemana dia ingin pergi dan apa yang ingin dia lihat. Harry sering ngeposting betapa dia berterima kasih sama kedua orang tuanya karena menurut Harry orang tuanya lah yang menuntun dia untuk bisa melihat dunia lebih luas dan memberikan dia kebebasan untuk memilih apa yang ingin dia lakukan dalam hidup ini. Sampai akhirnya ketika Harry berusia 18 tahun itu menjadi momen paling sedih, the hardest moment of his life, karena ayahnya didiagnosa menderita kanker ganas dan pada saat itu Harry sedang melaksanakan training militer angkatan darat. Pada saat ayahnya pergi meninggal dunia, Harry nggak berkesempatan untuk melihat ayahnya terakhir kalinya. Dan ini bikin Harry sangat terpukul mengingat dia tuh punya hubungan yang sangat dekat, bonding sama ayahnya ini kuat banget. Harry menjadi seorang yang berbeda setelah dia kehilangan ayahnya. Dia mulai jadi pendiam, nggak suka main di luar lagi, nggak suka party-party, lebih menghabiskan waktu di kamar aja. Dan di kamar ini ternyata Harry itu belajar untuk menjadi seorang pialang saham. Menurut ibunya, Harry itu bisa menghabiskan 18 jam sehari di dalam kamar di depan komputer aja, tanpa melakukan hal lain, mulai dari dia punya 1 monitor, 2, 3, sampai dia punya 6 monitor. Sampai teman-temannya tuh pada heran dan nanya, "What's happened to you, bro? Kamu kenapa kok jadi kayak gini?" Dan Harry cuman akan menjawab, "I am making money, bro."
Dan ternyata ini nggak sia-sia, hasil dari dia mendekam di kamarnya selama 18 jam sehari, dia berhasil menjadi seorang pialang saham yang cukup sukses. Di sini Harry mulai pindah ke Miami dan di sana dia hidup dengan kemewahan dari hasil sahamnya. Terlihat dia sering berpesta, membeli barang-barang branded, dan dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk party dan bersenang-senang. Akhirnya di tahun 2007 pasar saham tuh merosot, termasuk juga imbasnya kepada Harry. Menurut teman baiknya yang bernama Garcia, bilang pada saat pasar saham di tahun 2007 jatuh, Harry ditaksir kehilangan $1 juta uangnya. Menurut Garcia, walaupun dia rugi ini 1 juta, dia masih punya cukup uang yang akhirnya Harry memutuskan memakai uang itu untuk pergi traveling. Hal pertama yang dilakukan adalah Harry pindah dari Miami ke Paris. Setelah dari Paris, Harry lanjut traveling ke Barcelona. Semakin hari, semakin lama travelingnya Harry ini makin panjang. Dia lanjut ke Amerika Selatan, Asia, dan ke India. Jadi udah sampai bertahun-tahun nih dia nggak pulang-pulang, pokoknya kerjanya traveling aja. Dan kalian bisa lihat semua di Instagramnya di New York Travels. Ibunya sendiri juga bilang kalau anaknya ini adalah seorang anak yang ganteng, atletis, dan dia tuh sangat ramah, termasuk kepada orang-orang yang baru dia kenal. Sampai pada suatu hari, Harry Devert pulang balik ke Amerika Serikat setelah traveling lamanya bertahun-tahun. Itu karena salah satu teman baiknya Harry akan menikah. Pada saat itu, ibu Harry tuh lagi ngajak anjingnya jalan-jalan, terus dia melihat tetangganya lagi ngobrol sama seorang cowok, terus dideketin sama ibunya Harry. Ternyata itu adalah Harry Devert yang baru aja pulang. Everybody was shocked, semua orang kaget, termasuk teman-temannya kaget pada saat ngelihat dia yang totally berbeda dari dia yang dulu yang atletis, berotot. Ini udah jadi orang yang kurus, berjenggot, dan kelihatan kayak mungkin udah nggak makan berapa bulan, dengan bajunya yang kata ibunya kayak baju-baju yang terlihat seperti seorang pendeta Himalaya. Teman-temannya nanya sama Harry kayak, "What's happened again to you? Are you okay?" Dan Harry cuma menjawab, "I don't need that stuff anymore." Akhirnya setelah dia kembali ke Amerika Serikat, Harry berhenti dari travelingnya sejenak untuk bekerja di Long Island. Again, tujuan dia bekerja adalah untuk mengumpulkan uang dan kembali ke jalan untuk traveling. Di sini Harry juga sempat ngomong sama ibunya kalau dia akan menetap di suatu tempat dan akan tinggal dengan perempuan yang pada saat itu sedang menjadi pacarnya. Tapi sebelum dia akhirnya akan berhenti dan menetap di suatu tempat, dia ingin melakukan perjalanan traveling terakhirnya. Ide traveling Harry yang terakhir ini cukup gila. Menurut Garcia, temennya, it's so crazy enough karena Harry berencana ingin traveling naik motor dari Amerika Serikat sampai ke Brazil untuk menyaksikan Piala Dunia pada tahun itu di 2014. Menurut Garcia, ini ide yang nggak masuk akal. Harry nggak bisa naik motor. Yang kedua, Harry nggak punya motor. Dan yang ketiga, perjalanan dari Amerika Serikat ke Brazil, dia akan melalui daerah-daerah di Amerika Selatan yang sangat berbahaya karena akan melintasi daerah para gembong atau kartel narkoba. Dan satu fakta, ternyata selama Harry traveling 5 tahun belakangan itu, dia itu udah mencoba segala hal, dia udah naik segala hal, tapi hanya satu yang dia belum pernah lakukan, yaitu naik sepeda motor. Harry dengan pendiriannya tetap akan pergi, dan dia akhirnya menggadaikan jam Cartier-nya, jam mahal yang mungkin waktu itu dia punya waktu dia kerja di pialang saham. Dan dia membeli sebuah motor Kawasaki berwarna hijau dari seorang pensiunan marinir. Dan kata Garcia, Harry sempat latihan naik motor sekali 2 kali dia jatuh, tapi akhirnya dia bisa naik motor dan dia pergi kerja ke Long Island, balik lagi ke rumahnya naik motor setiap hari. Rute perjalanan Harry ini dia juga sempat share mulai dari New York, Amerika Serikat, dia akan turun melewati perbatasan Meksiko, lalu dia akan ke Guatemala. Di Guatemala ini dia berencana untuk ketemu sama Garcia, teman baiknya ini. Lalu setelah dari Guatemala dia akan lanjut lagi ke Amerika Tengah, lanjut ke bawah ke Amerika Selatan, akhirnya dia akan berhenti di titik akhirnya di Rio Janeiro, Brazil untuk menyaksikan pembukaan Piala Dunia tahun 2014. Menuju ke hari keberangkatan Harry, ibu sama temennya masih selalu mencoba untuk menghentikan Harry, dan ibunya merasa punya firasat yang kurang baik tentang apa yang akan Harry lakukan kali ini. Pada saat itu, sebelum keberangkatannya, Harry sempat naik ke atas loteng rumah mereka. Nah, di atas loteng itu ada koper milik ayahnya Harry yang udah meninggal. Dia membukanya, mengambil sebuah baju milik ayahnya Harry. Ibunya lihat pada saat dia melakukan itu, Harry
Harry sambil menangis, memeluk baju ayahnya. Dan Harry bilang sama ibunya kalau selama ini, sebelum ini ketika dia pergi traveling, dia pasti akan selalu memeluk baju ayahnya, mencium bau ayahnya, selalu ngebayangin ayahnya itu mendengarkan cerita-cerita pengalaman traveling Harry. Lalu kali ini ketika Harry memeluk bajunya, dia bilang sama ibunya, aku sudah tidak lagi mencium bau ayah. You know, it's such a sign that probably we should be rethink when we want to do something, dan kita tiba-tiba ragu atau ada hal yang membuat kita berpikir ulang untuk melakukan, probably that's a sign. Tapi ya itulah Harry yang cukup keras kepala dan bertekad kuat, namanya traveler yang udah traveling everywhere, dia bertekad banget kalau this time I have to go. And then there you go, one last trip of Harry Devert. Tripnya dimulai dari New York sampai di negara bagian Florida. Di sana dia sempat kasih tahu kalau ban motornya itu pecah, tapi tolong sama warga lokal di sana. Setelah dari Florida, dia lanjut nyebrang perbatasan di Texas menuju ke Meksiko pada tanggal 28 Desember 2013. Setelah masuk perbatasan Meksiko, lagi-lagi motornya dia itu bermasalah. Jadi fender depannya katanya rusak. Again, Harry ketemu teman-teman baru di Meksiko, tepatnya di daerah Guanajuato. Jadi di sana ada pemuda-pemuda lokal yang membantu Harry untuk benerin motornya. Bahkan sama pemuda lokal di sana, dia itu sampai disuruh pakai baju ala-ala rodeo, ala-ala cowboy gitu, dan mencoba kuda rodeo di sana. Dan ini fotonya sempat Harry bagikan di Instagramnya beserta Facebooknya dia. So dia masih ada kontak di tanggal 28 Desember 2013. Lalu pada akhir Januari 2014, Harry sudah tiba di Amerika Tengah, tepatnya di daerah Zitácuaro, dan dia menginap di salah satu bed and breakfast yang ada di sana. Selama 3 hari berturut-turut, menurut pemilik hostel, Harry itu bangun pagi-pagi, mengendarai motornya selama 2 jam menuju ke daerah Macero. Jadi daerah Macero ini ada satu taman kupu-kupu yang terkenal di sana, dan Harry dikatakan sering duduk di sana berjam-jam untuk menulis. Dan sebenarnya kalau dari schedule, tinggal beberapa hari lagi Harry akan sampai di Guatemala untuk bertemu sama teman baiknya si Garcia. Tapi pada sore hari, sehari sebelum dia check out dan menuju ke Guatemala, dia bertemu sama pasangan dari Kanada yang cerita kalau mereka itu baru aja balik dari sebuah pantai di daerah Zihuatanejo. Pada saat Harry mendengar mereka, Harry langsung berpikir kalau dia akan ke sana dulu. Kenapa dia pengen banget ke pantai di Zihuatanejo ini? Karena itu adalah salah satu pantai yang menjadi scene akhir di film favorit Harry, Shawshank Redemption. Tapi kalau dari planning, ini udah di luar planning, yang harusnya dia nggak ke sana, harusnya langsung ke Guatemala. Dan untuk mencapai ke pantai di Zihuatanejo ini butuh seharian naik motor. Selain itu, Harry juga akan melalui daerah para kartel narkoba. Esokan harinya, tanggal 25 Januari 2014, Harry Devert melaju kencang dengan motor Kawasaki hijaunya menuju pantai Zihuatanejo. Tiba-tiba di tengah perjalanan, dia diberhentikan oleh tentara militer Meksiko yang waktu itu ngelihat dia melaju sangat kencang dengan helm dan jaket kulitnya. Para tentara ini langsung memberhentikan dia dan nanyain dia, kamu mau kemana? Karena mereka cukup curiga Harry ini sebenarnya seorang mata-mata dari Amerika Serikat, lebih khususnya memata-matai jalur narkoba di Meksiko. Setelah dia diinvestigasi, dia di-escort sama para tentara militer Meksiko ini ke salah satu pom bensin yang bernama Huetamo di daerah Michoacán. Jadi kayak dari Zitácuaro, Michoacán, dan di bawahnya itu adalah Zihuatanejo. Nah, di daerah Michoacán ini adalah daerah jantung kota, di mana juga sangat terkenal sebagai daerah para kartel narkoba. Setelah dia selesai di-escort sampai di pom bensin Huetamo, Harry sempat ngirim SMS atau teks ke pacarnya dan bilang, I have to read it. Just got an hour and half long escort out of some area. It was too dangerous for me to be. Gonna get back on the road soon. Apparently there is another military escort waiting for me in some other town. I'm running way late because of the crazy military stuff. Hopefully get a chance to talk to you tonight when I finally arrive. Missing you mucho. So itu adalah teks terakhir yang sempat Harry kirim buat pacarnya. Karena setelah itu Harry diam tanpa kabar. Ibu sama temen-temennya udah mulai cemas, udah hampir 2 minggu, dia nggak ada kabar, nggak ada teks sama sekali, bahkan handphonenya nggak bisa dihubungin. Akhirnya ibunya berinisiatif untuk posting di Facebook Harry, menanyakan apabila mungkin ada temen-temennya yang lagi kontak atau melihat Harry karena dia sudah tidak bisa dihubungi sejak 2 minggu yang lalu. Namun tak satu pun temen-temennya Harry bisa menghubungi, bahkan tahu keberadaan Harry. Dan akhirnya Harry
Russell Edward Dever dinyatakan hilang selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan lamanya. Ibu Harry juga membuat satu page di Facebook dengan nama #HelpFindHarry. Di situ dia sering mengupdate status terbaru investigasi atau usaha mereka untuk mencari Harry. Tapi hasilnya masih nihil, tidak ada info mengenai di mana keberadaan Harry Dever, termasuk juga dari militer Meksiko dan embassy Amerika yang berada di Meksiko. Sampailah pada suatu hari 6 bulan lamanya, pada tanggal 10 Juli 2014, otoritas Meksiko mengabarkan kepada Ibu Harry bahwa mereka menemukan tulang belulang 10 mil dari pantai Zihuatanejo. Dan tentara Meksiko juga menemukan rongsokan motor serta kantong sampah berwarna hitam yang berisi potongan-potongan tubuh manusia serta catatan kartel narkoba, kantong berisi kokain dan 30 pound marijuana. Otoritas Meksiko mengetahui lokasi ini karena ada seorang anonymous atau orang yang tidak dikenal menelpon dan memberitahu lokasi ini. Lalu pihak penyidik mencoba untuk mengirimkan foto-foto TKP kepada Ibu Harry untuk memastikan apakah benar ini adalah anaknya Harry Dever. Tapi ibunya terlalu takut dan tidak tega, tidak kuat untuk melihat sehingga dia memberikan foto-foto itu kepada Garcia. Dan pada saat itu Garcia melihat potongan tengkorak, bagian tubuh, dan yang paling membuat dia yakin kalau itu adalah temennya adalah rongsokan motor beserta ID dari motor itu adalah milik Harry Dever. Mereka melakukan tes DNA pada Harry Dever, dinyatakan bahwa DNA-nya match 99,9%. Dan pada bulan Agustus tahun 2014, 1 bulan setelah potongan tubuh dan motor Harry ditemukan, pemerintah Meksiko resmi menahan Adrian Reyes Cadena atau yang lebih dikenal dengan julukan El Tigre. El Tigre ini adalah salah satu komplotan kartel narkoba yang sangat terkenal di daerah Zihuatanejo, Meksiko. Menurut hasil investigasi, geng ini mengira Harry itu adalah mata-mata Amerika Serikat dari penampilannya. Dan atas investigasi ini, El Tigre dijatuhi hukuman mati atas dakwaan pembunuhan Harry Russell Edward Dever. Sebelum keberangkatannya dulu, Ibu Harry bercerita bahwa Harry memeluknya begitu erat, berkata kepada ibunya, "This is what I want to do. This is who I am. And I'll come back. And if I don't, I will die doing what I love to do." For me, Harry is never die. For me, he's just having his moment. He's traveling life in the different side of the world. Keep on going. Harry Russell Edward Dever. Alright guys, we are moving on to the last case. Kasus terakhir tentang solo traveler yang tidak pernah kembali, yaitu adalah Justin Alexander Shetler. Dinyatakan hilang pada tanggal 3 September 2016. Jadi dari semua kisah, buat aku kisah Justin ini paling ekstrim banget sih. It just blow my mind. You guys have to watch this video sampai akhir. I think everybody deserve to know about Justin Alexander Shetler. Justin lahir di Saratoga, Florida, Amerika Serikat. Orang tua dari Justin bercerai ketika Justin masih kecil, dan dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang cukup pendiam dan suka dengan alam bebas. Layaknya Harry Dever, Justin juga orang yang seneng banget sharing tentang travelingnya, perjalanannya, rute yang dia lalui, pengalaman apa aja yang dia coba di media sosial. Justin ini lebih aktif lagi karena dia punya Facebook, punya Instagram, blog pribadi yang sampai sekarang masih bisa kita akses, dan juga dia punya YouTube channel. You can just check it out, his Instagram at Adventures of Justin. Nama Facebooknya juga sama, Adventures of Justin, begitu juga nama blog atau websitenya dia. Di Instagram sendiri, Justin memiliki lebih dari 10.000 followers, and I just being his new follower on Instagram. Hal yang berbeda juga antara Justin dan Aubrey serta Harry adalah Justin ini tipe solo traveler yang nomaden. Dia itu bukan yang akan tinggal di hostel atau tinggal di rumah locals. Dia ini punya kesenangan menjadi nomaden dengan tingkat kenyamanan zero. Jadi dia itu lebih suka tinggal di gua atau di hutan. Dan dia lebih seneng hidup di alam bebas seperti itu. Ini semua dia share di Instagramnya. Video-video gimana dia tinggal di hutan bersama suku-suku pedalaman. Salah satunya dia pernah posting di Instagramnya, dia tinggal di pedalaman Sumatera, Indonesia bersama suku Mentawai. When I saw that video, I was shocked.
karena dia literally tinggal di hutan bersama seseorang dari suku Mentawa yang nggak pakai baju, yang hanya menutupi bagian kemaluannya dengan ya sedikit kain, something like that. Dan dia lagi sama Justin di sana di dalam hutan, dan Justin tuh terlihat lagi membelah kayu dengan parang, dan di belakang Justin ada si bapak ini lagi pegang parang juga, kayak punya gerakan mau trying to hit his head. Yang buat aku surprise, gila ya, si Justin ini bisa sampai ada di dalam pedalaman Sumatera dengan suku Mentawai. Bahkan dia juga posting dia cobain makan ular di dalam hutan dan makan ulat juga di pedalaman hutan Thailand. Kenapa dia seneng banget tinggal di hutan dan di alam bebas gini? Dari awal dia kecil, umurnya 16 tahun, dia itu dipindahin sekolah dari sekolah konvensional oleh ibunya ke sekolah kesadaran alam liar. Jadi kayak wilderness school somewhere in the US. Sekolah ini tuh emang memfokuskan anak muridnya untuk punya skill di alam liar. How to survive in the nature life. Jadi mengajarkan skill bertahan hidup di alam bebas. Sekolah yang Justin masuk ini adalah sekolah yang seperti itu. Pas masuk sekolah ini dia tuh seneng banget dan bersemangat. It looks like he really found himself in this kind of school. Anyway, Justin lulus dari sekolah itu dan dapat diploma, dan dia bekerja sebagai EMT Wilderness. EMT stand for Emergency Medical Technical, semacam pekerjaan di mana misalnya seseorang tuh mengalami kecelakaan atau emergency situation di alam liar, contoh di hutan, di tebing, di gunung. Justin ini adalah orang pertama yang akan memberikan pertolongan pertama, memastikan orang ini yang terluka ini tetap stabil sampai paramedik sampai. That's kind of what EMT Wilderness job is doing. Selain itu, pada saat dia bekerja di EMT Wilderness, dia juga punya band. Jadi Justin ini vokalis, nama bandnya Punch Face. Dan dia itu pernah sampai tur ke Jepang. YouTube dari Punch Face Band ini juga ada. You guys can access to that. Dan kalian bisa lihat ada satu video di mana dia nyanyi di studio rekaman. So basically dia anak band, dia sekolahnya di alam liar. Dia akhirnya memutuskan untuk punya karir profesional itu ketika dia ketemu sama seorang teman di Miami, dan temannya ini punya perusahaan startup. Perusahaan startupnya ini punya bidang di mana mereka mereview barang-barang mewah. Dan Justin bekerja di perusahaan startup ini. Di sini Justin itu punya kesempatan untuk mencoba banyak hal-hal mewah, contoh kayak hotel mewah, makanan mewah, pergi kemana aja dengan service mewah, itu semua karena pekerjaannya di startup. Seketika terlihat seperti Justin itu menikmati banget kehidupan mewah atau luxury-nya, tapi ternyata kehidupan kayak gini nggak bertahan lama di hati Justin Alexander. Pada bulan Desember 2013, Justin mengumumkan dirinya mengundurkan diri dari perusahaannya ini, dan dia menjual sebagian besar barang-barangnya, apapun yang dia punya yang bisa dia jual, dan uangnya dia pakai untuk dia pergi traveling. Selama 2,5 tahun, Justin berada di jalanan untuk traveling, mulai dari Amerika Selatan hingga ke Asia. Bahkan dia juga punya motor yang dia pakai untuk mengelilingi sekitar Amerika Serikat. Pengalaman traveling Justin selama kurang lebih 2,5 tahun ini dia bagikan di Instagramnya, dan mostly pengalaman-pengalaman yang luar biasa ekstrim. Contohnya dia ngepost memanjat jembatan Brooklyn di malam hari. Pernah post juga kalau dia lagi ada di ritual perdukunan somewhere in Brazil, dan dia juga pernah mengikuti acara inisiasi biksu di Thailand. Bahkan dia share juga kalau dia ikut volunteering untuk membangun sekolah di Nepal ketika Nepal terkena gempa bumi di tahun 2016. Lalu pada pertengahan Juni 2016, setelah dari Nepal, Justin masuk ke wilayah India melalui perbatasan Nepal. Dia sampai di kota Varanasi. Jadi kota Varanasi ini adalah salah satu yang punya magnet kuat di India karena di sana ada Sungai Gangga. Para penziarah Hindu mandi di Sungai Gangga untuk mensucikan diri dari dosa. Di samping Sungai Gangga itu ada juga tempat untuk pembakaran mayat, dan you can check his Instagram di mana dia post ketika dia ngambil video lagi melewati Sungai Gangga dan ada mayat yang lagi terapung. Lalu setelah di Varanasi, Justin melanjutkan perjalanannya ke kota New Delhi. Di New Delhi, dia membeli sebuah sepeda motor Royal Enfield Bullet 500 yang dia beri nama Shadow. As I mentioned earlier, Justin Alexander ini sangat-sangat aktif banget di media sosialnya. Di blognya dia juga aku lihat sering banget posting cerita terbaru, dia lagi ada di mana dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Justin tuh aktif banget, so you guys
still can read about it. Di Instagramnya dia membagikan dengan motor bekas yang baru aja dia beli itu, dia menuju ke Upper Dharamsala, daerah di mana tempat tokoh terkenal pernah tinggal, yaitu Dalai Lama. Setelah dari Dharamsala, dia melanjutkan ke daerah Kasol. Di daerah Kasol ini dia sempat posting kalau jalanannya lumayan rusak dan penuh lubang, sampai motornya dia itu lampu depannya lepas. Setelah itu dia nyampe di desa bernama Kalga di daerah Paravati Valley atau Lembah Paravati. Anyway, setelah dia nyampe di desa Kalga, dia berhenti bersendirian di sana dan dia post di Instagramnya bilang kalau sepertinya dia butuh waktu bersendirian bersama ibu pegunungan Himalaya. Di Lembah Paravati, Justin share kalau dia ingin coba trekking lagi ke atas dan dia ingin tinggal selama berminggu-minggu di dalam gua di Lembah Paravati dan ingin mencoba meniru gaya hidup para sadhu. Sadhu itu nama lain untuk baba atau kayak pendeta-pendeta India yang suka bertapa, mempraktekkan yoga. He was really want to try that kind of life, Justin. I told you he's kinda extreme. Ketika dia share idenya untuk pengen tinggal berminggu-minggu di gua ini, dia juga bilang kalau misalnya nanti aku kelaparan kan aku bisa mendaki ke desa-desa terdekat atau mencari bantuan. I'm not gonna die gitu. Aku nggak akan mati. Itu adalah salah satu caption yang dia share di Instagram mengenai idenya dia mau tinggal di gua. I feel like he's not fully wanted to be alone. He just love the idea of, non-attachment kind of life. Tapi juga dia pengen menginspirasi orang-orang di luar sana dengan cerita yang dia punya with his Instagram, Facebook, and website. Akhirnya, keinginan dia untuk tinggal di gua di Lembah Paravati ini terwujud. He shared the pictures on his Instagram. Guanya tuh kelihatan kayak sempit, nggak ada apa-apa di dalamnya kecuali lilin yang kayaknya itu Justin punya untuk dia baca buku atau biar agak terang di malam hari. Gua yang dia tinggal ini ada di Lembah Khirganga, namanya masih di daerah Lembah Paravati. Dan dia juga share kalau gua yang dia tinggal ini sering bocor kalau malam hari dan agak dingin. Jadi kalau pagi-pagi dia tuh sering turun ke bawah untuk mencari pemandian air panas dan menghangatkan diri. This is the good side of social media when you share something kayak Justin share ke kita. I don't even know ada orang yang rela melakukan itu untuk mencari ketenangan diri, looking for the lights of his life. Kita semua bisa lihat how Justin is really trying to be the traveler that share his life story. Pemandian air panas ketika dia turun untuk mencari kehangatan, ternyata ada seorang sadhu atau pendeta yang tinggal pas di depan pemandian air panas. Sadhu ini bernama Satnarayan Sawat atau biasa dipanggil Sadhu Rawat. Pada saat Justin lagi mandi air hangat, si sadhu ini melihat dia dan memanggil Justin untuk masuk ke dalam rumah Sadhu Rawat ini. Di blognya Justin cerita kalau dia tuh sering banget mengunjungi Sadhu Rawat ketika dia lagi tinggal di gua daerah Parvati Valley. Justin sering melihat rutinitas atau ritual-ritual dari Sadhu Rawat. Dia bilang kalau dia mengikuti rutinitas spiritual yang ketat yang saya tidak ketahui. Dan saya sangat penasaran. Saya ingin melihat dunia melalui matanya yang pada dasarnya berusia 5.000 tahun. Sebuah jalur spiritual kuno. Sadhu Rawat ini berencana untuk pergi ke Danau Mantalai. Dari Khirganga ini kira-kira butuh 3-4 hari menuju ke Danau Mantalai. Justin ingin ikut bersama si Sadhu Rawat. Sambil mempersiapkan persiapan untuk pergi bersama Sadhu Rawat, dia sempat ketemu dengan seorang trekkers dari Rusia bernama Andrei Gapon. Andrei Gapon ini juga tinggal di daerah Parvati Valley, di desa Khirganga juga, untuk membangun kemahnya sendiri karena dia juga sedang melakukan meditasi. Justin dan Andre menjadi akrab dan saling ngobrol. Bahkan Andre cerita kalau Justin mengajak dia melihat gua di mana dia tinggal. Di situ Justin cerita ke Andre kalau sebentar lagi dia akan pergi naik ke atas Parvati Valley menuju Danau Mantalai bersama seorang sadhu. Dan Andre bilang ke Justin kalau oke, aku juga baru aja balik dari Danau Mantalai kurang lebih 4-5 hari yang lalu. Tapi kalau kamu mau pergi ke sana, aku bisa temenin kamu. Justin menolak, bilang kalau dia merasa perjalanan spiritualnya ini akan dia lakukan sendiri hanya bersama Sadhu Rawat yang baru aja dia kenal. Dan Andre bilang kalau dia nggak mau memaksa
Justin untuk tidak pergi. Andre memberikan Justin sebuah kenang-kenangan souvenir, yaitu mancis atau korek api warna merah yang bisa tahan angin. Lalu setelah itu Justin mengambil iPhone-nya menurut kesaksian Andre dan bilang sama Andre, ayo kita berselfie, kayak let's take a picture together. Dan di situ Andre berfoto bersama Justin, dan bahkan Justin bilang sama Andre, kalau misalnya aku mati, tolong katakan hal-hal baik tentangku di Facebook. Rumor yang berkembang, Sadhu Rawat, pendeta yang baru aja dikenal sama Justin ini, menurut penduduk lokal sekitar Khirganga, sebenarnya bukanlah seorang sadhu yang asli. Sebaliknya, orang menyebut dia itu sebagai baba business. Karena dia ini pendeta palsu yang sebenarnya bukan seorang guru spiritual, tetapi hanya orang biasa yang menyamar untuk memanfaatkan para turis atau trekkers. Ini terbukti Sadhu Rawat pernah terbukti melakukan pencurian kecil-kecilan dari turis-turis yang lalai. Dan di sini Justin sudah di-warning untuk berhati-hati dengan Sadhu Rawat. But again, Justin terlihat seperti tidak terlalu khawatir dengan apa yang orang-orang katakan di sekitar situ. Dia posting dengan caption sedang mempersiapkan apa saja yang akan dia bawa untuk perjalanan suci dan spiritualnya bersama Sadhu Rawat nanti. Terlihat tuh Justin begitu yakin sama perjalanan yang akan dia lakukan bersama Sadhu Rawat ini. Namun di Instagramnya dia post tanggal 18 Agustus menulis, saya harus kembali sekitar pertengahan September. Jika saya tidak kembali saat itu, jangan mencari saya. Di lembah Parvati ini hanya ada satu jalan masuk dan jalan keluar. Pada hari itu akhirnya tanggal 22 Agustus 2016, Justin pun pergi menuju perjalanan spiritualnya bersama Sadhu Rawat dan seorang porter. Namun, setelah hari itu, Justin tidak pernah kembali, seakan menghilang dan menguap di lembah Parvati. So what is actually happened to Justin? Sampai dia menghilang dan dia tidak pernah ngepost lagi di Facebooknya, di Instagramnya, bahkan dia tidak mengabari ibunya. Ini bikin ibunya khawatir dan ibunya cerita kalau selama ini setiap anaknya traveling, dia tuh nggak pernah merasa takut atau merasa khawatir berlebihan. Tapi ketika Justin waktu itu cerita dengan ibunya tentang Sadhu Rawat, ibunya merasa kurang yakin dan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang Justin ceritakan. Post Justin yang terakhir itu adalah fotonya hitam putih. Dia memberi caption bahwa dia akan berangkat ke Danau Mantalai. Hampir sebulan lamanya semenjak Justin berangkat trekking menuju Danau Mantalai, ibunya udah gak pernah dengar lagi kabar dari dia dan mulai cemas. Ibunya semakin panik dan mencoba menghubungi salah satu teman Justin yang ada di daerah Khalga bernama Christopher Lee dan meminta tolong sama si Christopher untuk coba dong cari tahu ke daerah Parvati Valley ini, maybe something is happened to Justin. Akhirnya Christopher pergi dari Khalga menuju ke Parvati Valley, khususnya di daerah Khirganga, tempat dimana Justin pernah stay di gua. Ketika si Christopher Lee ini nyampe di Khirganga dan ke tempat Sadhu Rawat, like it was a big surprise ketika Christopher terkejut banget melihat Sadhu Rawat lagi ada di rumahnya di Khirganga. Dan dia akhirnya nanya ke Sadhu Rawat, where is Justin? Apa yang terjadi sama Justin, di mana sekarang? Dan pada saat itu Sadhu Rawat cuma menjawab dengan sedikit agak marah kalau mereka berpisah jalan. Sadhu bilang kalau dia turun ke bawah sementara Justin ketemu sama trekker lain dan memilih melanjutkan perjalanan ke atas setelah dari Danau Mantalai. Tapi temannya Justin, si Christopher, merasa nggak yakin dengan cerita Sadhu Rawat. Dan akhirnya Christopher mengajukan laporan orang hilang ke kepolisian setempat. Lalu ibu Justin, Suzy, beserta teman Justin yang lain bernama Jonathan berangkat menuju India untuk ke kedutaan Amerika Serikat di New Delhi. Rencana mereka berdua meminta bantuan dari kedutaan dan polisi di sana untuk membantu mencari keberadaan anaknya Justin Alexander. Lalu kemudian 2 hari setelahnya Sadhu Rawat ditangkap polisi dan diinterogasi oleh polisi yang ada di New Delhi. Lalu tiba-tiba Sadhu Rawat menceritakan kisah yang berbeda dari versi ketika dia ditanyai oleh teman Justin yang bernama Christopher. Di sini dia bilang sama ibu dari Justin bahwa mereka setelah selesai dari Danau Mantalai dan menuju balik ke
ke Hirgangga turun, Sadu Rawat bilang kalau Sadu menyuruh porternya jalan duluan untuk membangun camp darurat dan mempersiapkan makanan. Di situ Sadu Rawat bilang kalau Justin ikut sama porter ini turun bersama. Sementara Sadu Rawat berhenti sejenak untuk beristirahat karena kakinya sakit. Lalu setelah itu ketika Sadu Rawat menyusul menuju camp darurat yang dibuat oleh porter, ternyata Justin udah nggak ada di sana. Lalu Sadu Rawat berkata kepada ibu Justin, dia dan porter itu hanya turun berdua dan memutuskan untuk tidak mengatakan kepada siapapun. So it's a two different stories. Lagi-lagi ibu Justin merasa kayak cerita dari Sadu Rawat ini ada yang ditutup-tutupin. Ibu Justin berpikir mungkin saja sebenarnya pendeta ini yang membunuh anaknya. Berita kehilangan Justin Alexander ini menyebar di daerah Lembah Parvati dan ada 3 trackers yang melaporkan kepada polisi bahwa pada tanggal 3 September 2016 bilang kalau mereka ketemu dan melihat Justin di Danau Mantalai bersama Sadu Rawat. Bahkan si trackers ini meminta foto bareng dengan Justin and it has a picture. Dan si trackers ini berkata kepada polisi bahwa mereka pada saat ketemu sama Justin melihat Justin itu terlihat sedang argumen atau berantem dengan Sadu Rawat. Dan Justin ngomong sama trackers yang minta foto ini kalau dia udah capek, lelah, lapar, dan pengen segera turun ke bawah. Lalu teman Justin, Christopher, dia pergi dengan temannya yang lain untuk trekking di daerah yang dilewati oleh Justin Alexander, menyusuri jalan-jalan setapak yang mungkin tidak terlihat dari atas helikopter. Dan di sana Christopher menemukan tongkat suling milik Justin berdiri di atas pasir beserta penutup tas tahan air dan syal abu-abu milik Justin. Lalu selama bulan-bulan berikutnya, polisi tidak memiliki kemajuan atau progres dalam pencarian Justin Alexander. Ditambah polisi memberikan alasan bahwasanya Justin pernah posting caption di Instagramnya yang bilang kalau misalnya dia tidak kembali, jangan cari saya. Polisi menganggap itu adalah salah satu keinginan dari Justin sendiri. Lalu pada tanggal 21 Oktober, sekitar jam 7 malam, Sadu Rawat sampai pada saat itu masih di penjara. Salah satu petugas polisi yang menjaga penjara Sadu Rawat pergi untuk buang air kecil. Dan ketika dia sudah balik ke posnya, melihat ke dalam sel Sadu Rawat sudah bunuh diri dengan menggantung diri menggunakan doti atau kain yang dia pakai sebagai celana. Ini membuat petunjuk untuk pencarian Justin semakin kabur. Keanehan yang terjadi di sini adalah sebenarnya si Sadu Rawat ini akan bebas dalam beberapa hari lagi sebelum hari dia menggantung diri. Dan juga kalau memang ternyata sebenarnya Justin sendiri yang memilih tidak kembali, kenapa Sadu Rawat harus bunuh diri kalau memang dia tidak bersalah atau dia tahu sebenarnya Justin hanya ingin pergi sendirian dan tidak ingin kembali. Lalu akhirnya polisi India menutup kasus Justin Alexander dengan keputusan bahwa ini adalah untraced people, jadi orang yang tidak terlacak. Dan ibu Justin akhirnya kembali ke Amerika Serikat dengan hati yang patah. I really hope Justin is fine. Justin is just somewhere out there, tinggal di hutan, menemukan makna hidupnya, spiritualnya sendiri, dan we all wish that he's alive. Alright guys, that all today's story about gimana 3 traveler pergi solo traveling dan tidak pernah kembali, mungkin memutuskan tidak ingin kembali, hanya Tuhan, alam, dan mereka yang tahu. I hope you guys enjoy. Don't forget untuk like dan juga komen. Mungkin kalian punya teori-teori tersendiri atau kalian tahu lebih banyak tentang 3 orang ini. Please share with us in the comment section below. Please subscribe to my channel. Terima kasih karena channelnya sudah mulai berkembang. Because of your support guys, I'm gonna see you on my next video. Thanks for watching. Bye bye.